Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN beserta segenap Bapak Ibu dosen UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Warinah, NIM 2260101061. Saya mengajar di Mis Mambaluda, Gumawang Wiradesa. Hari ini, Senin 9 Januari 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi kalimat thayyibah tarji. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik buat peserta didik. Video pembelajaran UKIN bisa disaksikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bihoir. How are you, student? I'm fine. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan teman-temannya dibantu dibimbing untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan membacakan surat pendek yang akan dipimpin oleh Mas Yusuf. Membaca surat pendek. Ayo teman-teman, kita membaca surat pendek, surat Al-Falaq. Sikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Semuanya bisa berdiri ya anak-anak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah jadi pandu ibuku. Indonesia
Silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mas Ahmad Wafa, ada? Tunjuk jari. Kalau hadir berarti ada ya. Mas Arjuna, Mas Aam, Meme, Mbak Siva, Amanda, Ame, Faris. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini anak-anak berangkat semua ya? Semuanya sehat? Ya. Luar biasa. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, kita tepuk PPK dulu. Semuanya berhenti, berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dari tayangan PowerPoint yang Bu Guru sampaikan ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang harus dimiliki setelah kalian dapat pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menunjukkan kebesaran Allah tentang kalimat tarjih. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint ini, kalian mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab. Kemudian memahami kalimat tarjih beserta terjemahnya. Ada yang tahu kalimat tarjih? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa itu kalimat tarjih anak-anak? Brina akan menanyakan kepada Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda, silakan dijawab. Kalimat tarjih adalah merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah dan hanya Allah yang berkehendak mengambilnya. Jawabannya bagus sekali. Kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan lagi untuk ke materi yang lebih dalam, silakan disiapkan alat tulisnya anak-anak. Alat tulis kalian, buku kalian, pulpen kalian disiapkan. Disiapkan di meja masing-masing ya. Buku tulis beserta LKS-nya, silakan. Gambar apa yang ada pada layar ini anak-anak? Ini bencana. Bencana apa yang ada di gambar ini? Ini? Semua yang ada di gambar ini adalah wujud kebesaran dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Seperti banjir, tanah longsor, suka, duka, bahagia yang kita rasakan sepanjang hidup kita, itu semua adalah kehendak dari Allah. Allah memberikan bencana itu ada 3 macam. Yang pertama sebagai ujian. Seberapa jauh, seberapa dalam keimanan kita kepada Allah. Kalau iman kita tinggi, kalau iman kita tebal, kita menerima segala ujian ini dengan sabar serta lapang dada. Tidak mengumpat, tidak menyalahkan siapapun. Yang pertama. Yang kedua, sebagai teguran. Teguran bagi umat muslim. Sebagai umat Islam kita diberikan teguran berupa bencana seperti ini. Apa yang kita lakukan anak-anak? Setelah kalian memahami tadi, Ibu akan melanjutkan. Ibu akan memberikan tugas pretest buat kalian. Tadi sebagai awal sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu punya tugas untuk kalian. Kalian menghafalkan kalimat tarjih beserta terjemahnya. Ini nanti lembar LKPD yang akan bagi untuk kalian maju hafalan. Silakan dibaca sebentar. Setelah itu kalian maju, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk menghafal. Silakan dibaca. Nanti Bu Guru panggil kalian hafalan. Silakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit anak-anak.
Sudah selesai anak-anak? Sudah hafal ya? Sekarang urut absen aja ya. Yang Bu Guru panggil, silakan untuk maju menghafal. Mbak Vina, di bawah kertasnya Mbak sekalian Mbak. Ya. Silakan. Kalimat tafsir dan terjemahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Bagus, terima kasih. Selanjutnya Mas Aam. Kalimat tafsir beserta terjemahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak tadi sudah melaksanakan pretest dengan hafalan kalimat tarji. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Apa tadi kalimat tarji? Kalimat tarji adalah atas takdir Allah, manusia miliknya dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji? Yang pertama, di saat menerima musibah. Yang kedua, mendengar berita duka. Yang ketiga, terjadi kecelakaan. Selanjutnya, terjadi bencana alam, terpeleset atau jatuh, kemudian kehilangan barang. Selanjutnya, sabar. Manusia diberikan Allah itu dalam duka, kadang bahagia. Di saat duka seperti sekarang dikasih ujian seperti tanah longsor dan sebagainya, yang kita lakukan sebagai orang beriman adalah sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan atau menghalangi. Sabar untuk mengucapkan kalimat sumpah serapah, menghujat, ya, memaki, menyalahkan orang lain. Ya Allah, kenapa sih harus ada banjir? Ya Allah, kenapa sih harus ada tanah longsor? Nah, kalau orang beriman tidak mungkin mengucapkan kalimat itu, karena mereka sadar semua yang terjadi adalah karena Allah. Macam-macam musibah. Musibah itu diantaranya ada berapa? Ada 3 tadi ya. Musibah yang diberikan kepada manusia dari Allah, yang pertama adalah untuk ujian, menguji keimanan seseorang, ya. Semakin imannya tebal, semakin kuat juga kita dalam menerima ujian dengan sabar ikhlas. Ya Allah, ini mungkin ujianmu, berarti aku harus lebih rajin beribadah. Sholatku bolong-bolong, puasaku tidak pernah, aku tidak pernah mengaji. Terus apa yang aku lakukan sebagai manusia? Berbuat maksiat terus. Kalau manusia berbuat maksiat terus, tidak pernah sadar, dikasih teguran tetap tidak sadar, Allah akan memberikannya azab. Bukan lagi azab di akhirat, tapi azab di dunia sudah dilaksanakan oleh Allah. Ini orang dikasih teguran, dikasih ujian, tidak pernah sadar. Maka siksaan yang paling pedih itu yang seketika orang itu belum sempat bertobat, sudah langsung tidak ada. Itu karena sudah ada teguran, sudah ada ujian, tapi mereka tidak sadar sebagai manusia. Ya, jadi kita sebagai manusia, apapun yang diberikan Allah kepada kita, entah itu wujudnya bahagia, ujian bahagia juga ujian. Dikasih uang banyak itu ujian juga. Seberapa besar kita menerima ganjaran dari Allah itu berupa uang banyak itu? Sadar apa tidak? Yang tidak sadar menerima rezeki yang banyak untuk foya-foya. Uangku banyak, aku mau beli hotel, aku mau beli mobil, aku mau beli pesawat, aku mau beli kereta api. Apapun yang orang lain tidak punya, aku akan beli. Tapi mereka tidak sadar, di balik harta yang berlimpah itu ternyata masih ada harta orang lain. Harusnya bagaimana sebagai muslim? Kita sodakohkan.
antara sodako dengan ujian itu balapan. Jadi kalau orang itu sudah memberikan sodako dulu, ujiannya, bencananya nanti. Makanya sekarang mumpung kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kesehatan, apapun itu kita sodakokan. Sodakoh tidak hanya uang harta banyak, makanan banyak, tidak. Senyum kepada orang lain yang kita temui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya? How are you? Kalau ditanya, wajah kita, respon kita itu baik kepada orang lain, itu merupakan salah satu sodakoh. Selanjutnya, hikmah mengucapkan kalimat tarji. Hikmah yang pertama apa, Nana? Ikhlas dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Bagi orang-orang yang diberikan Allah rezeki yang minim, yang sedikit, yang tidak berlebih, ya kita bersyukur juga. Allah masih memberikan kita rezeki, kita masih bisa makan, kita masih bisa pakai baju. Semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak pahala kita, semakin banyak rezeki yang datang kepada kita. Baik anak-anak, ngantuk ya? Ngantuk. Sebelum lanjut kita tepuk jos dulu. Tepuk 2 1. Tepuk 3 2. Jos. Apa fungsinya tepuk ini? Supaya kalian konsentrasi kembali, tidak blank lagi, ya. Sama, Bu Guru juga ngantuk, Bu Guru juga lapar, sama seperti kalian. Namanya juga makhluk hidup, ya kan? Kalau asupan kita habis, ya kita ngantuk. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Selanjutnya, setelah tadi kalian melaksanakan hafalan, ya, Ibu nanti akan mengadakan diskusi. Nah, sebelum Ibu mengadakan diskusi, silakan kalian tonton dulu video berikut. Apa ini? Hujan. Apa itu bunyi apa? Petir. Tugas kalian adalah menganalisa dari gambar tadi, tayangan tadi. Kalian akan Bu Guru beri tugas individu. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih identitas anak-anak. Sudah belum? Silakan dikerjakan. 5 menit untuk mengerjakan. Sudah? Yang sudah silakan dibawa ke tempat Bu Guru. Mas Yusuf. Kasih nama? Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang sudah silakan dibawa ke tempat Bu Guru. Terima kasih. Namanya jangan lupa. Oke. Namanya sudah? Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Tugas yang kedua sudah kita laksanakan. Sekarang selanjutnya, sebelum kita diskusi, ini dulu, ice breaking dulu, biar nggak ngantuk ya. Baik, semuanya siap? Siap, semangatnya, duduknya dirapikan. Kita siap anak-anak. Kita pompa lagi, dices lagi semangatnya, supaya tidak ngantuk. Ikuti gerakannya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Lagi. tepuk 5, tepuk fokus, mendengar,
Fokus. Konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang siap. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Dibagi kelompoknya 4 kelompok. Ibu membagi 4 kelompok. Terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tekniknya bagaimana anak-anak? Nanti masing-masing kelompok akan Bu Guru bagi lembar LKPD-nya. Setelah itu kalian menjawab membuat pertanyaan, ditukar dengan kelompok lain untuk menjawabnya. Setelah itu dipresentasikan. You understand? Yes. Good. Kelompok 1. Tadi apa kelompok 1 ya? Iya. Kelompok 1 silahkan didiskusikan. Kelompok 2. Kelompok 4, silakan. Kelompok 3. Semuanya bekerja karena yang Bu Guru nilai tidak hanya tugas kalian, tapi sikap kalian dalam bekerja sama dengan temannya. Karena ini berarti nilai disiplin, tanggung jawab, nilai sosial, itu semuanya masuk dalam nilai. Jadi semuanya bekerja sama dalam satu kelompok. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Langsung di lembar LKPD-nya. Nanti anak-anak, ini udah selesai belum tugasnya? Sudah, kalau sudah berarti tukar ya. Silakan kelompok 1 dikasih ke kelompok 2 lembarnya, ya. Kelompok 2 untuk diberikan ke kelompok Mbak Amanda, kelompok 2 silakan diberikan ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Ya. Kalian jawab itu. Masing-masing sudah punya jawaban ya anak-anak ya. Kita presentasikan ya. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Silakan Mbak Manda. Kelompok 2 tampil dulu. Sini Mbak, sebelah Bu Guru. Kami akan mempresentasikan jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Silakan dibaca. Yang kamu lakukan jika melihat temanmu jatuh dari sepeda, mengucapkan kalimat tarjih dan menolongnya. Cukup segitu saja? Betul apa tidak anak-anak? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil lagi? Silakan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Good. Kami akan mempresentasikan jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dilakukan saat menjenguk orang sakit? Ya. Membacakan kalimat tarjih dan membawa buah-buahan. Buah-buahan saja? Iya. Dikasih duit apa tidak? Iya. Oh iya, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Demikian tadi anak-anak presentasinya. Perlu Bu Guru ingatkan, setiap kali yang tadi mendapat bencana, ada yang kepleset, ada yang saudaranya sakit, ada yang meninggal. Kemudian apa lagi tadi? Ada yang kelompok sini apa tadi? Banjir, orang meninggal, sakit, semuanya diawali dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Kalimat thayyibah tarjih, luar biasa. Bu Guru suka dengan kalian. Karena apa? Kalian semangatnya tetap membara. Kalau diterangkan kalian langsung paham. Itu bekal kalian. Setelah dalam pembelajaran nanti ada closingnya, ada penutupnya. Penutupnya apa? Evaluasi. Makanya sebelum kita evaluasi, Bu Guru akan lebih menekankan apa sih yang harus kita dapatkan hari ini. Setelah tadi pengertian kalimat tarjih, dilanjutkan kalimat tarjih. Selanjutnya apa? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Ada berapa? Sebutkan. Ya. Ya. Terus? Kemudian?
Baik, luar biasa anak-anak Ibu guru. Sekarang lembar yang tadi silahkan dikumpulkan. Ibu akan memberikan LKPD untuk evaluasi anak-anak. Evaluasi mandiri. Yang tugas kelompok atau diskusi silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan diskusi. Sampailah kita pada penghujung pertemuan pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi sebagai penutup. Ya, tugas individu sudah, tugas diskusi sudah. Ini closingnya adalah tugas individu. Semua dari pembelajaran yang Brina sampaikan, ini akhirnya. Kalau kalian paham, nilai kalian pasti bagus. Tapi kalau kalian tidak paham, berarti kalian perlu belajar lagi. Baik anak-anak, disiapkan alat tulisnya. Kerjakan individu, dikasih nama kalian masing-masing. Silakan. 5 menit ya. Oke. 5 menit ya, soalnya berapa kan sedikit. 5 menit untuk mengerjakan. Yang sudah silakan bisa dibawa ke tempat Bu Guru. Ayo, yang sudah silakan dibawa sini. Reza. Baik, baik. Ayo. Sudah semua? Sudah semua anak-anak? Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah menyelesaikan tugas. Sampailah kita di penghujung pembelajaran anak-anak. Dalam kalimat tarji ini yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran kalimat thayyibah tarji ini adalah yang pertama, setiap kita mendapatkan musibah, kita harus ingat selalu mengucapkan kalimat tarji, karena kalimat tarji itu berupa pertolongan kepada Allah. Allah yang menciptakan bencana itu, Allah yang menarik kembali, ya, kembali lagi kepada Allah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pembelajaran Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan ya. Nanti sing anteng pulang dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.